ini Sejauh mana, betul? fakta terkait dengan klaim-klaim yang disampaikan oleh para capres di debat capres tadi, Afi. Ya. Dan sudah hadir di tengah kita co-leader koalisi cekfakta.com, Febrina Galus. Selamat malam, Mbak Febrina. Malam Ya. semuanya. Baik, Mbak Febrina, apa saja nih klaim-klaim yang dianggap sangat penting tentunya yang akan dicek faktanya, Mbak Febrina? Oke, baik. Jadi untuk koalisi Cek Fakta itu kami melakukan live fact checking sejak debat pertama hingga saat ini. Terus kami melibatkan beberapa expert atau panel ahli yang juga ahli di bidang sesuai dengan tema debat. Nah, saat ini kami melibatkan 4 ahli yang dari beberapa universitas begitu. Oke. Ya, untuk debat kali ini itu ada beberapa baik data maupun klaim yang kami sudah verifikasi. Mau di Ya, Oke, silakan, kita sudah langsung kami lihat di sini, Mbak tampilkan. Febrina. Silakan disampaikan. Oke, ya. Yang pertama ini dari Anies Baswedan, Indonesia alami lebih dari 800 juta Serangan siber ya. ya. Kalau ini hasilnya jadi benar menurut Kepala BSSN Hinsa Siburian mengungkapkan anomali trafik atau insiden serangan siber di Indonesia totalnya mencapai 976 di tahun 2022 bahkan 1 miliar serangan. Oke, baik, itu fakta ya, yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Betul. Oke, nah selanjutnya ini apa lagi Mbak Febrina yang bisa digali dari klaim-klaim ataupun data yang disampaikan oleh para capres tadi? Ada lagi Ini Pak Prabowo misalnya nih, Mbak untuk Febrina? Pak Prabowo, oke. Pak Prabowo sampaikan telah membuka 4 fakultas baru di bidang sains dan teknologi sebagai upaya memperkuat pertahanan siber. Itu benar. Jadi semenjak Pak Prabowo tahun 2020 lalu, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan telah membuka 4 fakultas di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM di Universitas Pertahanan. Oke, jadi dua-duanya fakta ini ya, Mbak Febrina, bukan omdo ya? Iya. Oke, bukan hoax juga. Ya, kebetulan ini fakta dua-duanya. Oke, baik. Berikutnya, Nah ini tadi ya data dan faktanya ya, pada 2020 Pak Prabowo membuka 4 fakultas bidang STM di Unhan. Baik, nah selanjutnya ini dari Pak Ganjar pastinya nih Mbak Febrina ya. Betul. Kita akan lihat bersama-sama pemirsa. Kita akan tunggu grafiknya. Apa ini? Apakah ada klaim dari Pak Ganjar yang memang sesuai fakta begitu? Silakan Mbak Febrina. Ini tadi Pak Ganjar menyampaikan anggaran pertahanan Indonesia belum mencapai 1-2% dari PDB. Ini juga fakta, kami sudah Bisa stok beras saya itu tidak makan selama 3 hari. Perkenalkan, nama saya. Sudah cek bahwa dalam 5 tahun terakhir anggaran Kemenhan terhadap PDB itu belum pernah menyentuh 1%. Oke, jadi semua yang disampaikan tadi fakta semua ya, yang disampaikan oleh 3 capres. Ada yang kurang tepat. Jadi di pemeriksaan fakta itu kami mencoba memeriksa klaim. Ada yang benar kayak tadi 3 itu benar ya. Ada yang sebagian benar, ada yang keliru juga belum ada bukti. Ya. Kita tampilkan dulu berikutnya. Ya. Baik, ini bahkan salah. Klaim dari Anies Baswedan? Iya. Untuk klaim dari Anies Baswedan soal anggaran Kementerian Pertahanan 700 triliun untuk beli alutsista bekas ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Jadi memang benar anggarannya 2020 sampai 2024 itu mencapai 692 triliun. Tapi tidak sepenuhnya untuk membeli alutsista, tapi ada juga digunakan untuk kesejahteraan prajurit, riset dan pengembangan SDM. Baik, jadi ini fakta yang disampaikan oleh ataupun data yang disampaikan oleh Pak Anies tadi tidak sesuai dengan fakta ya? Ya, anggarannya memang hampir 700 triliun, tapi tidak sepenuhnya untuk beli alutsista. Karena alokasinya banyak seperti itu. Oke, baik. Next, silakan. Kemudian Pak Prabowo. Ya, klaim Pak Prabowo rasio utang luar negeri terhadap PDB mencapai 40%. Di sini dikatakan salah. Silakan penjelasannya seperti apa, Mbak? Ya, jadi kalau menurut data Bank Indonesia yang dipublikasikan di laman resminya, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB
berada di angka 29,1 pada 29,2 pada 2023. Jadi angkanya sendiri salah. Tapi saat itu Pak Prabowo juga menyampaikan kalau Indonesia tidak pernah telat membayar hutang, itu sih benar. Jadi sebagian klaimnya salah, tapi sebagian benar. Oke, baik. Kita langsung ke klaim dari Pak Ganjar. Silakan Mbak Febrina. Ya, untuk Pak Ganjar, pengambilan keputusan di ASEAN rumit dan harus konsensus, ini benar. Jadi ASEAN itu memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang rumit dan konsensual ya. Jadi harus konsensus antara semua negara yang menjadi anggotanya. Begitu. Oke, berarti dari dua klaim yang disampaikan oleh Pak Ganjar, dua-duanya sesuai fakta begitu ya, Mbak Febrina ya. Ada lagi yang disampaikan Mbak Febrina? Enggak, itu aja. Itu aja ya. Tapi udah mau pulang kayaknya. Nanti dulu kita akan lempar ke masing-masing paslon kembali gitu. Silakan. Oh, Prof mau menanggapi. Prof Ikrar, silakan Prof Ikrar. Saya melihat ini memang angka-angkanya benar ya. Kalau tadi kata Pak Prabowo udah mencapai 40%, buat saya itu udah lampu kuning ya. Kalau kita meskipun lihat, tidak pernah default atau gagal, tadi sempat diterangkan oleh Pak Prabowo. karena angka ini memang lebih tepat dibandingkan yang diucapkan oleh Pak Prabowo. Kalau misalnya utang kita tuh udah 40% dari produk domestik bruto, itu udah bahaya. Tapi kalau masih 29, 31, 32 itu masih oke lah begitu. Oke. Tapi saya bukan itu yang ingin saya komentari. Yang ingin saya komentari itu adalah Pak Prabowo tidak berubah dari debat pertama ya. Pertama beliau menggunakan pendekatan playing victim ya. Seakan-akan dia itu jadi korban dari sasaran tembak, baik itu dari Anies maupun dari Ganjar ya. Dan Anda tahu yang pertama itu kan tentang hak asasi manusia. Dan ketika ditanya, itu seakan-akan itu ditanyanya sebagai dulu pelaku pelanggaran HAM. Padahal bukan itu yang ditanya. Kalau Anda jadi presiden, bagaimana misalnya Anda membantu mencari orang-orang yang hilang kan? Ya. Nah, kemudian banyak sekali persoalan HAM dan itu seakan-akan itu kan kenapa 5 tahun sekali selalu muncul kan? Tadi juga sama juga begitu debat ya. ini? Dalam debat ini juga sama ya, seakan-akan kalau ketika Anies bertanya atau Mas Ganjar bertanya, itu seakan-akan itu adalah sasaran tembak kepada Prabowo. Personal, ya. Padahal itu bukan personal, makanya Anies mengatakan this is nothing to do with personal, this is something to do with state, nation. Jadi ini terkait dengan negara, bukan persoalan pribadi. Dan saya ingin mengatakan Pak Prabowo belum berubah dari gaya militer Orde Baru. Seakan-akan dia benar, dan kemudian setiap orang yang mengkritik, setiap orang yang bertanya, dianggap Anda anti NKRI atau Anda menghasut masyarakat. Itulah gaya orang-orang militer Orde Baru pada masa lalu ya. Baik.